sebuah denda yang sangat besar, hampir setara dengan 1/4 APBN Indonesia. Jumlah ini harus dibayarkan oleh salah satu perusahaan paling berharga di dunia, Google. Uni Eropa menjatuhkan denda sebesar 56,58 triliun rupiah kepada Google, menuduh perusahaan teknologi raksasa ini melakukan praktik anti persaingan dalam bisnis periklanan digital. Sebuah tindakan yang bisa mengubah lanskap teknologi global. Tapi, apa sebenarnya yang dilakukan Google hingga dihukum seberat ini? Dan mengapa Uni Eropa begitu gigih memerangi raksasa teknologi asal Amerika Serikat? Untuk memahami kasus ini, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu AdTech atau teknologi periklanan digital. Sederhananya, bayangkan setiap iklan yang Anda lihat di internet sebagai sebuah barang yang akan dijual. Para penerbit atau pemilik website ingin menjual ruang iklan mereka, sementara pengiklan ingin membeli ruang itu untuk mempromosikan produk mereka. Di tengah-tengahnya, ada rantai pasok kompleks yang disebut AdTech, yang mengurus proses lelang, penawaran, dan penempatan iklan secara otomatis. Disinilah letak masalahnya. Komisi Eropa menuduh Google menyalahgunakan posisinya dengan melakukan praktik self-preferencing atau mengutamakan layanannya sendiri. Bayangkan Google adalah pemilik dari supermarket, sekaligus memiliki merek jusnya sendiri. Sebagai pemilik supermarket, Google bisa menempatkan jus mereknya sendiri di rak paling strategis, di mana pembeli paling mudah melihatnya. Google juga bisa memberikan harga yang lebih baik untuk jusnya sendiri. Hal ini tentu membuat merek jus lain kesulitan bersaing. Dalam dunia digital, Google memiliki mesin lelang, Ad Exchange. Platform yang digunakan oleh penerbit untuk menjual ruang iklan, dan layanan yang digunakan oleh pengiklan untuk membeli iklan. Posisi ganda ini membuat Google memiliki konflik kepentingan. Mereka bisa memprioritaskan iklan mereka sendiri, memanipulasi lelang, dan merugikan penerbit serta pengiklan lainnya. Praktik inilah yang menurut Uni Eropa ilegal. Denda ini bukanlah yang pertama. Uni Eropa telah lama berhadapan dengan raksasa teknologi Amerika Serikat. Sejak tahun 2017, UE telah menjatuhkan denda total lebih dari 8 miliar euro kepada Google dalam 3 kasus berbeda. Hal ini menunjukkan filosofi yang berbeda antara Eropa dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, regulator cenderung fokus pada apakah sebuah praktik merugikan konsumen secara langsung, misalnya dengan menaikkan harga. Sebaliknya, Uni Eropa memiliki fokus yang lebih luas, yaitu menjaga persaingan yang sehat di pasar. UE ingin memastikan ada ruang bagi perusahaan-perusahaan rintisan, startup, dan bisnis kecil Eropa untuk bersaing secara adil. Mereka percaya bahwa dominasi raksasa teknologi bisa menghambat inovasi dan mengancam kedaulatan digital Eropa. Oleh karena itu, Komisioner Persaingan Usaha UE, Teresa Ribera, sangat tegas. Ia menyatakan, perilaku ini ilegal di bawah aturan antitrust Uni Eropa, dan mengancam akan memberlakukan sanksi yang lebih keras jika Google tidak patuh. Tentu saja, Google tidak tinggal diam. Perusahaan ini secara resmi menyatakan bahwa keputusan Uni Eropa itu salah dan tidak berdasar. Google berencana untuk mengajukan banding. Menurut Kepala Urusan Regulasi Global Google, Liane Mulholland, keputusan itu justru akan merugikan ribuan bisnis kecil di Eropa dengan mempersulit mereka untuk mendapatkan pendapatan dari iklan online. Google berargumen bahwa tidak ada yang bersifat anti persaingan dalam menyediakan layanan bagi pembeli dan penjual iklan. Mereka menegaskan bahwa pasar AdTech sangat kompetitif, dan kini tersedia lebih banyak alternatif dibanding sebelumnya. Namun, bagi banyak pihak, argumen ini terdengar klise. Google memiliki akses data yang tidak dimiliki pesaingnya, dan kontrol atas seluruh rantai pasok AdTech. Ini adalah kekuatan yang sangat sulit untuk ditandingi. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertama,
Google akan mencatat denda ini dalam laporan keuangannya dan memulai proses banding, sebuah proses yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Kedua, Komisi Eropa telah memberi peringatan keras. Jika Google gagal mengajukan solusi serius untuk mengatasi konflik kepentingannya dalam 60 hari ke depan, UE tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat, yang bisa jadi mencakup denda yang lebih besar atau bahkan memaksa Google untuk menjual sebagian dari bisnisnya. Ketiga, kasus ini memiliki implikasi global. Regulator di negara lain, termasuk di Amerika Serikat, sedang mengamati dengan cermat. Keberanian UE dalam menindak Google bisa menginspirasi negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa dan memperketat regulasi terhadap dominasi teknologi. Denda 56 triliun rupiah ini bukan hanya sekadar hukuman finansial. Ini adalah pernyataan politik yang kuat dari Uni Eropa bahwa mereka tidak akan membiarkan raksasa teknologi beroperasi di luar kendali. Ini adalah pertarungan besar antara regulator pemerintah dan kekuatan korporasi yang terus tumbuh.